Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia bersama Budian. Untuk materi hari ini adalah pengenalan dan struktur teks laporan hasil observasi. Kita masuk ke materi baru, yaitu materi bab 4, materi terakhir di semester 1. Jangan lupa untuk absen terlebih dahulu di kelas online e-learning ya, sebelum memulai pembelajaran. Dan saya ingatkan kepada kalian untuk menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan menyimaknya setengah-setengah ya. Semoga sukses, selalu semangat dalam belajar dan bisa memahami semua materi pada hari ini. Nah, silakan ayo kita simak bersama-sama. Pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi ini untuk memudahkan dalam mengeja ya. Karena teks laporan hasil observasi ini terlalu panjang jika diucapkan, maka saya singkat menjadi teks LHO. Teks LHO ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau bisa situasi setelah diadakan pengamatan atau penelitian secara sistematis. Jadi setelah kalian melakukan pengamatan atau observasi, bisa juga penelitian, itu pasti ada yang namanya laporan tentang pengamatan atau penelitian yang telah kalian lakukan itu. Nah, laporan tersebut dinamakan laporan hasil observasi. Nah, seperti itu. Jadi teks LHO adalah teks yang fungsinya untuk memberikan informasi tentang suatu objek, bisa benda, bisa tempat dan sebagainya, atau situasi setelah diadakan pengamatan secara sistematis. Nah, seperti itu ya pengertiannya. Lalu seperti apa ciri dari teks LHO? Nah, yang pertama adalah disusun secara runtut atau urut. Nah, pastikan susunannya itu secara urut dari paragraf 1 sampai akhir. Yang pertama pasti ada yang namanya pernyataan umum, lalu kedua nanti ada apa-apa sampai akhir di bagian kesimpulan. Lalu yang kedua, datanya harus meyakinkan. Jadi harus betul-betul dapat dari sumber yang meyakinkan berdasarkan hasil pengamatan penelitian sendiri. Jadi bukan hasil opini orang lain atau pendapat orang lain ya. Lalu yang ketiga, dapat dibuktikan kebenarannya. Harus berdasarkan fakta. Yang keempat, berisi ilmu tentang suatu objek atau konsep. Nah, ini pastikan semuanya itu berdasarkan ilmu yang didapat, yang betul-betul faktual, yang fakta. Jadi bukan dari opini atau komentar orang lain, dari pendapat, tapi harus dari ilmu. Ada pengetahuannya, ada ilmunya. Lalu yang kelima, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Nah, untuk membuat teks laporan hasil observasi ini atau teks LHO ini, penyusunannya bagaimana? Dengan menggunakan bahasa yang jelas ya, pakai bahasa yang baku, bahasa yang ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca. Lalu bersifat umum, jadi keseluruhan isi dan judulnya itu bersifat umum. Contoh bersifat umum, teks LHO berjudul kucing, lalu ada hutan bakau, ada pantai, terus ada awan dan jenisnya gitu misalnya. Itu contoh pemilihan judul untuk teks LHO. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, memerinci, mengklasifikasi, menyebutkan objek secara sistematis atau rinci, sejelas-jelasnya, sedetail mungkin. Itu ya. Itu adalah ciri dari teks LHO. Nah, berikutnya adalah struktur teks LHO. Jadi bagaimanakah format atau bentuk dari teks LHO? Yang pertama adalah definisi umum atau pernyataan umum yang berisi definisi, keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek atau objek yang dilaporkan. Nah, itu. Jadi ada pernyataan umum mengenai objek yang dilaporkan tadi. Misalnya, kalian mau melaporkan tentang
hasil pengamatan hutan bakau. Nah, definisi umumnya seperti apa? Jadi ada hutan bakau itu terletak di daerah yang bagaimana, dataran tinggi atau dataran rendah. Lalu pengertian hutan bakau itu seperti apa? Nah, itu definisi umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Jadi berisi perincian bagian-bagian objek yang dilaporkan. Nah, kalau kalian mau melaporkan tentang binatang, itu bisa mencakup ciri fisiknya, habitat, makanan, atau perilaku. Kalau kalian mau melaporkan tentang tumbuhan, itu bisa berupa ciri fisik, lalu akar, buah, dan sebagainya. Nah, itu bagian dari itu ya, deskripsi bagian. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Manfaat adalah ini maksudnya adalah manfaat atau fungsi yang dapat kalian dapatkan dari objek yang dilaporkan tadi. Nah, itu adalah deskripsi manfaat. Misalnya kalian melaporkan hutan bakau, jadi kalian menyebutkan manfaat atau fungsi dari hutan bakau untuk lingkungan itu apa saja. Nah, itu maksud dari struktur deskripsi manfaat. Lalu yang terakhir adalah simpulan, berisi ringkasan umum tentang hal yang kalian laporkan tadi. Dari awal hingga akhir itu seperti apa simpulannya. Nah, itu untuk simpulan ini opsional saja. Simpulan ini boleh ada dan boleh tidak ada. Jadi opsional ya. Bisa ada simpulan ataupun tidak. Itu tadi adalah struktur teks LHO. Nah, sebelum kalian menuliskan struktur teks LHO tadi, jadi di atas teks LHO ya, terlebih dulu ada bagian identitas teks LHO. Identitas tersebut mencakup pelapor. Yang pertama ya, pelapor berarti nama yang melaporkan hasil pengamatan tadi. Lalu apa objek yang diamati? Misalnya hutan bakau. Terus kapan waktu pelaksanaan pengamatannya? 18 Oktober 2020. Lalu di manakah tempat pengamatan? Misalnya di Trenggalek ya. Di Trenggalek itu ada hutan bakau. Nah, itu misalnya tempat pengamatannya di Trenggalek. Kemudian apakah tujuan pengamatan? Yaitu untuk mengetahui ekosistem dan fungsi dari hutan bakau. Lalu bagaimanakah hasil pengamatannya? Hasil pengamatannya ada di slide berikutnya. Nanti akan ada teks LHO tentang hutan bakau. Kita simak di slide berikutnya. Kita lihat, kita baca bersama teks LHO tentang hutan bakau. Nah, ini ada penjabaran struktur teks LHO-nya ya. Bagaimana kalian bisa menentukan struktur masing-masing paragraf ini. Nah, paragraf pertama kita lihat bersama. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Nah, ini bagian dari definisi umum. Mengapa? Karena ini ada pernyataan umum tentang hutan bakau. Jadi ini masih secara umum ya, belum rinci ini. Lalu paragraf kedua ini juga masih definisi umum ya, karena masih menjelaskan hutan bakau secara umum. Hutan bakau disebut pula dengan hutan mangrove, adalah hutan ini. Salah satu ciri dari bagian definisi umum ya, ini ada kata-kata adalah lalu merupakan. Ini biasanya menandai sebuah kalimat dengan pernyataan umum. Ini masih definisi umum. Lalu paragraf yang ketiga, ini juga masih definisi umum. Ini membahas tentang letak-letak. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Ini masih definisi umum. Nah, beralih ke paragraf yang keempat. Nah, ini sudah masuk ke deskripsi bagian. Kalian lihat, hutan bakau memiliki ciri yang khas. Nah, ini ya, kalau menjelaskan ciri-ciri bagian itu masuk dalam deskripsi bagian. Hutan bakau terletak di perbatasan laut. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa. Nah, jangan lupa ya untuk format paragraf yang benar. Nah, seperti ini. Jika awal paragraf itu tidak menjorok ke kanan,
berarti paragraf 1 dengan paragraf yang berikutnya ini, nah seperti ini ya formatnya, paragraf 1 dengan yang lainnya. Jika awal paragraf tidak menjorok ke kanan, ada jaraknya 1 baris ya. Lalu paragraf yang kelima, ini masuk deskripsi manfaat karena menyebutkan beberapa fungsi dan manfaat dari hutan bakau. Dapat menahan abrasi pantai, lalu ini menurunkan kandungan karbon dioksida di udara dan sebagainya. Ini manfaat-manfaat dari hutan bakau. Lalu yang terakhir ya, paragraf yang terakhir ini juga masih masuk dalam struktur deskripsi manfaat karena masih menjelaskan manfaat dari hutan bakau yang lainnya untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi dan sebagainya. Jadi teks hutan bakau ini tidak ada simpulannya ya, karena tadi sudah saya jelaskan simpulan itu boleh ada, boleh tidak. Nah, seperti itu penjelasan mengenai struktur teks LHO. Nah, terima kasih anak-anak telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa sebelum pembelajaran atau sesudahnya mungkin ya, kalian harus absen terlebih dahulu di kelas online e-learning. Untuk tugas-tugas yang kemarin belum terkumpul, jadi silakan segera mengerjakannya dan mengumpulkannya ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan UAS semester 1. Semoga selalu semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.